semenjak Nabi Muhammad SAW Allah panggil secara khusus. Perintah-perintah yang lain cukup Allah wahyukan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi masalah sholat 5 waktu Allah langsung panggil Nabi Muhammad SAW. Makanya ada peringatan Isra Mi'raj. Dalam Quran surat Al-A'raf disebutkan faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Maka ceritakanlah sejarah-sejarah supaya mereka itu berpikir. Jadi peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, nah itu diperbolehkan karena menceritakan sejarah. Meskipun ada yang tidak boleh, silakan tong ribut. Yang penting kita menceritakan sejarah. Tanggal 27 Rajab, kalau misalkan kita tidak berpikirnya dengan keimanan, tidak memakai keimanan, tentu saja kita tidak akan percaya. Karena mana mungkin satu malam, di malam hari, dari perjalanan dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu membutuhkan berapa bulan perjalanan. Tetapi karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, akhirnya Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa. Di sana sholat dulu. Siapa yang menjadi makmum? Para nabi dan para rasul yang sudah tiada di depan malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengendarai buruk. Buruk itu beribu-ribu, berjuta-juta, tapi hanya satu yang terpilih oleh malaikat Jibril. Semua buruk itu sudah mengetahui, bahkan ada yang menumpangi salah satu makhluk yang paling mulia yang ada di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk itu di dahi buruk itu tertuliskan Muhammad. Dulu pernah diceritakan sama bapaknya, mungkin kalian juga pernah membaca. Jadi buruk itu semuanya bercahaya, bersih. Tetapi kan ada satu buruk yang the kill of the ucal, nangis itu di pojok, terus nangis di pojok. Akhirnya buruk tersebut didatangi oleh malaikat Jibril. Hai buruk, kenapa engkau menangis? Kata buruk apa? Aku tahu dari sekian puluh ribu atau berjuta buruk di sini akan ada satu yang terpilih untuk ditumpangi oleh makhluk yang paling mulia yang bernama Muhammad. Lalu kenapa engkau menangis? Pasti aku tidak akan terpilih, karena aku merasa bahwa diriku itu paling yang terkotor di antara puluhan ribu atau puluhan juta buruk yang ada di sini. Apa kata malaikat Jibril? Karena engkau ikhlas menerima apa adanya, untuk itu aku pilih engkau untuk itu. Wah, luar biasa bahagianya itu, coba bayangkan. Buruk itu sangat luar biasa terpilih. Tapi buruk-buruk yang lain enggak iri, karena ini adalah pilihan Allah gitu. Diambil langsung Nabi Muhammad naik. Bukan buruk yang digambarkan oleh kaum Yahudi yang berkepala perempuan yang bersayap, bukan. Buruk itu mata, punya mata. Ketika mata memandang, kita melihat gunung misalkan di sana, maka satu langkah buruk itu akan nyampe ke gunung itu. Jadi terus lain naik tahmirat di sana. Sebelum langit pertama itu ada kolam. Jadi kalau kalian ada torpedonya, kalau dulu mah buntut angin yang suka narik air ke atas. Nah, disimpannya itu di bawah langit pertama. Itu ada kolam. Coba bayangkan, ayat kolam di bawah langit pertama. Kalau misalkan kolam itu langsung dibahekeun, gitu ya, ditumpahkan oleh Allah, mungkin banjir. Seperti itu. Naik langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Ini siapa? Ini kakek moyangmu Nabi Adam. Luar biasa. Bayangkan, ada yang mengatakan Nabi Adam itu 40 meter tingginya. Itu paling tinggi 40 meter sabaraha. Baju Nabi eta Fir'aun, lebar badannya kan gitu, pernah diceritakan ya. Lebar badannya itu 4 meter, tingginya itu 8 meter. Ada yang mengatakan 8,5.
4 meter itu sakieu sagede kieu awakna. Terus ieu 8 meter kalau 2 lantai setengah, itu tinggi Firaun. Sekali makan sapi, 1 sapi Firaun itu. Makanya Firaun itu tidak pernah sakit. Makanya Firaun mengakui dia adalah Rabb gitu, Tuhan. Tuh. Terus Nabi Idris, Nabi Isa, terus Nabi Harun, ada lagi Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, terakhir Nabi Ibrahim. Maka naik di sana. Malaikat Jibril udah enggak. Malaikat Jibril udah. Ayo Jibril naik sama saya. Enggak. Ayo enggak apa-apa. Enggak. Saya yang bertanggung jawab. Enggak. Karena aku tidak diperintahkan untuk naik ke Sidratul Muntaha. Kalau aku maju dan 1 langkah, maka aku akan hancur lebur. Silakan naik ke berjumpa dengan Allah. Bayangkan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, oleh-olehnya ya tadi seperti saat ini sholat. Maka mi'rajnya kaum muslimin wal muslimat itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Berarti tiangnya. Kalau bangunan ini, bangunan sekolah ini tidak ada tiang-tiang yang kuat, pasti akan roboh. Kalian juga sama. Kalau tidak ada tiangnya dalam diri kita, kalian akan tergoncang-ganjing. Kabawakeun ka dieu teh salat bolos main PS tan bawakeun. Izin Pak sakit padahal mah aya di PS. Izin Pak sakit aya di warung. Izin Pak sakit ngabohong wae. Berarti salatnya belum jadi tiang. Dan sampai sekarang banyak yang ngabohong, berarti salatnya tidak ada dampaknya buat kalian. Tidak menolong buat kalian. Itu di dunia, apalagi kelak di akhirat. Karena apa? Jadi barang siapa yang menegakkan sholat, melakukan sholat, berarti dia menegakkan agamanya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan sholat, waman tarokaha faqad hadamatin, berarti dia telah menghancurkan dirinya sendiri, agamanya yang dihancurkannya. Makanya sholat kita itu ya sekarang sampai saat ini, karena apa? Intinya aplikasi dari sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tara ngabohong, tara unjang anjing gitunya. Gitu ya, tara ngabohong, tara unjang anjing, tidak pernah menyakiti orang tua. Kalau sampai saat ini masih ada yang menyakiti orang tua, menyakiti guru, suka misalkan siapa, kakak teman menyakiti teman, maka sholatnya itu berarti dipertanyakan. Berarti nggak sholat. Nah, makanya kata Rasul banyak yang sholat tapi hatinya nggak sholat, karena aplikasi sholat itu adalah kelakuan baik. Jadi lamun ayeuna di dia perempuan dan laki-laki sok aya unjang anjing, berarti lah sholat hatina. Baina baradul kulli waliyadina syai'an al-jannah wa nibani wa simani al-khuzajam zawdani wa syahadu wa salina wa sahaba al-khurama wa salina sayyidina wa salina wa salina wa salina wa salina wa tabi'ina wa rabbana wa ila makhrajin wa jannah wa jannah mustamina wa khuzajam wa jannah wa qad tanzamu kalama zaman ghadina la ilaha illa Allah dari dalam doanya wala muslimin wala mu'minin wa khususan min yadi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa tabi'ina wa la na'budu illa wa khalisin wa jamil wa jatina wa yasin illa wa khalisin syakra wa rajana wa ya Allah Bibarokati wa bibarokati wa jazati nasaluka syaba wal barakah wal afiyah wa sa'adah wa jawal khusra wa jannah wa khusra langsud. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم جعل لكم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا وبسبب خصوصا إلى الروح. Silakan sebutkan keluarga kita yang sudah mendahului kita. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ونصب مدخلهم وتقبل عملهم ونبلغ قبورهم ودخلنا الجنة مثواهم وشاور لنا ملك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma basyir sama maqaratahu. Kita membaca surat Al-Waqiah ya. Surat Al-Waqiah. Oh, sampai salam Surat Al-Waqiah. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سنة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون
فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سنة من الأولين وسنة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنهم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أستغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا واصرف عنا السوء أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نسأل من الله يفاس قريب وبشر المؤمنين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Doanya disatukan dengan salawat. Yuk berdiri kita salat Tuhan.
Ini sudah ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting makan opal. Kakuping dari kurang kong. Wayah nasa kali dehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikaracak ninggang batu kompak tapi siga nafsu si ikhlas apa itu ya, tidak ada rugi salamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di awal saat ajan di kawitan, duduknya saya di sini bukan untuk menggurui apalagi menasihati, wabil khusus pada guru-guru, para ustaz dan asatidz, melainkan untuk fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam amin. Yang terhormat guru kita, orang tua kita, Bapak Kepala
SMA plus Assalam Al-Mukarram Bapak Wardana Wibawa MPD, yang insyaallah tadi saya sudah dialog ngobrol banyak. Mudah-mudahan kita doakan beliau barokah usianya, amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, amin. Mudah-mudahan juga poros kebaikannya makin meluas, amin. Karena tidak ada balasan untuk kebaikan melainkan kebaikan pula, insyaallah. Tidak lupa pula yang saya hormati segenap guru-guru, asatidz dan asatidzah STM yang hari ini hadir ataupun tidak hadir, TU dan yang lainnya yang hari ini hadir, yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berkahi usianya, amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan juga mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, segenap STM Sivitas Akademika SMA ini mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, mudah-mudahan gajinya juga ditambah. Itu paling penting. Dan yang tidak lupa pula siswa-siswi yang kece badai. Masya Allah, siswa-siswi terbaik SMA plus Assalam. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Di awal mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syukur yang sebenar-benarnya. Betul? Syukur yang sebenar-benarnya, syukur yang berkualitas. Ini agak mendengung ya? Hah? Enggak? Cek. Mendengung ya? Boleh dikecilkan Bapak? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur yang senantiasa sebenar-benarnya. Dan mohon maaf, syukur yang kita lakukan mudah-mudahan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Betul? Sebab kita bersyukur atas dasar nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita pinta di setiap sholat kita, sering minta di setiap sholat, maupun nikmat yang Allah berikan dengan cuma-cuma. Ada nikmat yang Allah beri dengan cuma-cuma? Pertanyaannya, lebih banyak yang Allah beri karena kita pinta atau Allah beri dengan cuma-cuma? Cuma-cuma, betul ya? Rasanya di antara kita semua di sini belum pernah ada yang berdoa kepada Allah sampai mendetail. Ya Allah, mohon ini mata biar berkedip. Ya Allah, ini jantung biar berdetak. Ya Allah, hidung ini biar bisa, mohon maaf, menghembuskan nafas dua-duanya. Ya Allah, mohon maaf, ini jempol biar bergerak, betul? Ya Allah, mohon maaf, ini telinga biar bisa mendengar dua-duanya, betul? Ada yang minta sedetail itu? Nggak ada ya. Tapi Allah beri tidak? Allah beri. Itulah kuasa Allah Subhanahu. Tidak kita pinta tapi Allah beri. Kira-kira kalau ada seorang hamba diberi nikmat lalu tidak kemudian bersyukur, kacida ente? Kacida. Ya. Oleh karenanya di sini mari kita sepenuhnya betul-betul menghadirkan Allah di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Untuk apa? Betul-betul mengaturkan, ya Allah, atur nuhun, ya Allah makasih. Berapa banyak ajakan syukur yang masuk ke telinga kita sampai di usia kita sekarang. Ada ceramah, ada majlis, ada MC yang ngajak bersyukur, betul? Bahkan khutbah Jumat saja ada ajakan bersyukur. Banyak yang masuk ke telinga kita. Tapi pertanyaannya, dari semua ajakan syukur yang masuk ke telinga kita, berapa banyak yang membuat kita bersyukur secara berkualitas? Betul? Sebab apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mohon maaf bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kebalikannya, kita tidak bersyukur kepada Allah, maka yang terjadi adalah adab Allah sangat pedih. Pengen adab apa pengen berkah? Berkah ya. Normal ya, semuanya kita pengen berkah, betul? Tapi kalau asbab kita tidak bersyukur, maka yang terjadi adalah musibah. Bisa nggak Allah ngasih musibah detik ini juga? Bisa nggak Allah ngasih musibah setelah Anda pulang sekolah? Baru-baru ini di Nganjuk, Jawa Timur, ada sekelompok keluarga, bukan sekelompok ya, satu keluarga ya, yang dia itu berwisata, mungkin kalian juga menonton, ke Curug di daerah Nganjuk, Jawa Timur.
niatnya pengen healing, refreshing, berbahagia, menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan, nikmat kemudian berenang di bawah curug, atasnya air, ya, sore-sore. Namun mohon maaf, ketika Allah sudah memberikan sebuah ketentuan ataupun musibah, itu terjadi dari atas tanah, menimpa orang-orang yang sedang berenang di bawah, tertimpa. Ada berapa orang? Kurang lebih dari 5 orang, tapi yang meninggal 1 orang, karena posisinya betul-betul persis di bawah air yang turun, tertimpa. Lihat, pengen senang-senang, pengen healing, pengen refreshing, tapi kalau kata Allah akan diberikan musibah, kalau Allah menentukan akan terjadi musibah, terjadi tidak? Terjadi. Jadi tidak terbatas oleh tempat. Kita hari di sini juga sama. Mungkin tidak? Mungkin. Sebab saya punya adik kelas di Sukabumi, namanya Tania. Ada yang namanya Tania? Ada? Waduh, mohon maaf ya, saya ganti aja apa ya? Tania ini mohon maaf, salah satu siswa terbaik di SMA di Sukabumi. Waduh, jadi GR nih Tania nih. Waduh, ganti aja jadi Munaroh gitu. Tania itu mohon maaf, selain dia berkualitas, dia juga paling cantik satu SMA itu. Dia aslina ya mah, tuh bisa ditawar-tawar, paling cantik. Asli ya. Sampai suatu ketika dia bercermin di cermin WC sekolah. Kan kalau perempuan tuh pakai kerudung ya, kerudung, bengaca. Ada yang gitu di dia. Wah, bercermin. Tanpa sengaja, secara mohon maaf sadar, dia berucap, saya teh mending digelis. Atuh da kumaha, atuh da rajin, pinter deh, pantes we gelis. Make up mahal, skincare mahal, tuh ya, tuh pantes we gelis. Ucapannya seperti itu di depan cermin. Singkat cerita, dia pulanglah perjalanan untuk ke rumahnya. Naik motor Beat. Naik motor Beat. Baru dia naik motor Beat, keluar dari mohon maaf gerbang, tidak jauh dari gerbang kalau nggak salah 5 menit lah perjalanan. Jeger! Nyatu, masa tabrakan jeger gitu. Kan nggak seru, harus ada feel-nya, betul nggak? Iya. Tania itu naik motor tabrakan. Mohon maaf, tabrakannya bukan cuma sekedar tabrakan. Ketika dia tabrakan, terjatuh, tapi masih bisa bangkit lagi. Ketika terjatuh, mohon maaf, wajah yang cantik indah dipandang oleh mata, seketika menyentuh aspal yang begitu panas. Dicium, digasrokeun gitu. Dan mohon maaf, Allah Rabbi, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kulitnya mengelupas, darah mengental keluar dari pipinya, sebelah rusak. Saat itu untung tidak meninggal, saat itu untung tidak meninggal. Dan dia saat itu dibawa ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit berobat, dia bicara, mama, jika nama iman kusabab teteh tadi ke kaca, kusabab nyombongkan diri di hadapan Allah. Ya Allah benar-benar ngampunkan dia teteh. Untung masih selamat, untung masih selamat. Alhamdulillah. Saatos iya, ka ibu nanya ros, mama saatos iya teteh hoyong jantan anak yang solehah. Moal deui nyombongkeun deui anu dikasih ku Allah. Moal nyombongkeun deui anu dikasih ku Allah. Subhanallah. Sejak saat itulah ada seorang anak namanya Tania. Ketika dikasih cantik, dikasih dia prestasi yang bagus, dia betul-betul memaknai bahwa Allah itu berkuasa terhadap sesuatu, bisa membolak-balikkan dalam waktu sekejap. Tidak lebih dari 5 menit dari sekolahnya itu keluar gerbang terjadi kecelakaan. Bisa nggak terjadi kepada kita? Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang berkualitas. Bagaimana bersyukur dengan kualitas? Ya, bagaimana?
yakni menjadikan semua sendi dan perangkat yang Allah berikan kepada kita dilakukan dan juga digunakan untuk beribadah kepada Allah. Anda berjalan dari rumah, berangkat sekolah, yang kerja, yang sekolah, yang bisnis, jangan sampai berangkat itu bukan untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Sebab Anda beraktivitas pun ini bisa jadi bagian dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, betul tidak? Dikasih mata, Anda gunakan untuk melihat, tapi pertanyaannya apa yang Anda lihat? Yang disukai Allah atau yang tidak disukai Allah? Betul, menggunakan mata. Maka kalau lalu kemudian mohon maaf, kita lihat sesuatu yang baik, yang bagus, maka itu jadi bagian variabel yang menunjukkan kita sedang bersyukur kepada Allah. Betul? Anda berangkat dari rumah. Oh, berangkat dari rumah Anda gimana biasanya? Jalan ya. Kalau lihat anak SD itu seru berangkat sekolah itu. Gitu. Betul? Happy mereka itu kayak nggak ada beban. Saya ngeliat kalian kayak banyak beban ini. Ini kenapa ini? Banyak tanggungan itu. Banyak Shopee Pay Later. Gitu. Aduh. Jangan ngacung. Mohon maaf, simpan aja. Nanti minta ke Pak Kepsek, mudah-mudahan dibayarin. Kita lanjut ke yang tadi. Anda berangkat sekolah, mohon maaf, tunjukkanlah sebagai seorang hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah dengan syukur yang berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan juga, jangan sampai sekedar jalan. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau Allah memutuskan usia kita, kita sedang berada dalam keadaan bersyukur dengan syukur yang berkualitas. Betul? Ya tidak? Anda kemudian masuk ke sekolah, ketemu guru, ketemu ustaz dan ustazah, salim, tunjukkan adab yang bagus. Salim, kemudian minta doa. Ya, minta doa. Ketika minta doa, doakan juga guru kita. Setelah beliau pergi misalkan doakan, mudah-mudahan hari ini gak masuk kelas. Itu doa bukan? Jangan gitu. Mudah-mudahan beliau sehat gitu. Mudah barokah usianya gitu. Karena doa itu insya Allah akan senantiasa kembali kepada siapa yang mengucapkannya. Kendati orang yang kita doakan tidak mengetahui. Anda belajar di kelas ada tugas, banyak gak tugas? Banyak. Sebanyak apapun tugas, jadikanlah tugas itu sebagai bentuk kita untuk mensyukuri nikmat Allah dan menjadi hamba yang bersyukur dengan syukur yang berkualitas. Jadi nggak jadi beban, betul? Sekarang kenapa banyak orang yang stres? Karena banyak apa-apa dipikirin. Memang harus dipikirkan, tapi pikirkanlah sesuai dengan waktunya. Ketika Anda belajar, pikirkan pelajaran itu, jangan mikirkan si dia. Betul? Di sini mah nggak ada, alhamdulillah. Jadi semuanya cendekiawan muda. Masya Allah. Ketika lagi ujian tahfiz, lagi tasmi, lagi ziyadah, lagi murojaah, fokus untuk memikirkan ziyadah dan murojaah. Jangan memikirkan utang di rumah. Fokus, pikirkan sesuatu sesuai dengan waktunya. Insya Allah. Nanti ketika di rumah Anda mikirkan utang, pelajaran disimpan dulu. Malamnya baru pelajaran diulang lagi. Nikmat, gitu, betul? Ya, nikmat insya Allah. Oleh karenanya, ketika Anda duduk di sini pun, kalau Anda memahami betul bahwa kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita ini sebagai seorang hamba yang mengedepankan syukur yang berkualitas, maka mau bahagia, mau sedih, mau ada tugas, nggak ada tugas, ada guru, nggak ada guru, mau mohon maaf, dikasih nikmat, nggak ada nikmat, mau mohon maaf, wajah tampan atau nggak tampan, itu nggak jadi soal. Karena apa? Kita hidup untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang berkualitas. Ya. Sebab apa? Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak membuat kita semakin cinta kepada Allah, setiap nikmat yang tidak membuat kita semakin beramal kepada Allah, setiap nikmat yang tidak membuat kita semakin bersemangat untuk kemudian taat kepada Allah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian tidak membuat kita semakin mohon maaf, semakin lebih baik daripada sebelumnya, maka sesungguhnya itu akan menjadi musibah. Akan menjadi musibah. Berapa banyak yang hari ini bergelimang harta lalu kemudian Allah balikan jadi kemudian hilang harta itu, betul? Berapa banyak yang tampan dan cantik lalu kemudian tidak bersyukur kepada Allah lalu kemudian hilangkan ketampanan kecantikan itu, betul? Berapa banyak yang hari ini berilmu lalu kemudian ilmunya tidak membuat dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, lalu Allah kemudian menghilangkan keberkahan dari ilmu itu. Banyak tidak? Banyak. Oleh karenanya mari
Di sini saling mengingatkan, saling berjuang di awal ini. Untuk menjadikan syukur ini sebagai pakaian yang kita kenakan setiap hari, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu harus ada, mohon maaf, azab dulu dari Allah lalu kemudian kita bersyukur, betul? Tanpa perlu Allah kabulkan doa kita, dari semua yang kita pinta Allah kabulkan lalu kemudian kita jadi bersyukur, jadi serius. Tanpa perlu ada yang mohon maaf memberitahu, menasihati, tapi mohon maaf mudah-mudahan berangkat dari dalam hati. Sebab sesuatu yang dari hati akan sampai kepada hati. Insya siap menjadi hamba yang bersyukur dengan syukur yang berkualitas. Setelah ini pastikan tidak ada ucapan yang keluar kecuali kebaikan. Tidak ada akhlak yang kemudian ditunjukkan selain akhlak yang baik. Tidak ada yang kita pikirkan kecuali yang kita pikirkan yang baik. Tidak ada yang kita getirkan dalam hati kecuali kita getirkan yang baik. Insya Allah barokah kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umatnya. Cintakan Nabi, kurang kompak cintakan Nabi. Wih, nafsu juga. Cinta yang sejati apa cinta yang dusta? Yang benar. Cinta itu perlu perbuktian. Betul? Betul. Cinta juga perlu pengorbanan. Sebab cinta tanpa pengorbanan adalah dusta. Dan pengorbanan tanpa cinta adalah sia-sia. Quotes of the day. Oke. Jadi kalau kita mengaku cinta itu perlu pengorbanan, adik-adik. Kita mengaku ya Nabi, ya Rasul saya cinta. Mana buktinya? Perlu pembuktian. Ya. Dan kita itu kalau beriman kepada Allah itu tidak bisa hanya kepada Allah doang, harus paralel dengan beriman kepada Nabi. Orang-orang yang Yahudi, orang-orang Nasrani, mohon maaf, mereka mengimani juga bahwa bumi dan langit ini ada yang menciptakan. Ada yang mengimani seperti itu. Tapi kenapa keimanan mereka yang non muslim atau Yahudi tidak diterima? Salah satunya adalah karena mereka tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad dan tidak mengakui juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka harus paralel. Kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Allah. Kurang sholawatullah ya. Mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Terakhir lebih usul lagi. Salawatullah alaika. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah panjang usia kita, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semua hari ini diberikan nikmat oleh Allah untuk menjadi seorang pemuda, betul? Dimana bertabur keinginan di dalam pikiran kita, betul ya? Setiap kepala ini dengan kepala ini sama nggak keinginannya? Beda ya. Berarti banyak nih keinginan-keinginan di sini. Kira-kira mereka yang sekarang usia SMA di luar sana sama juga punya keinginan dengan kalian? Sama ya, punya keinginan juga, betul? Oleh karenanya di sini semua kita sedang bertarung, kemudian sedang berusaha untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ya. Sedangkan usia muda itu tidak datang untuk kedua kali, tidak datang untuk ketiga kali, tidak juga datang untuk keempat, hanya datang berapa kali? Satu kali. Satu kali. Karena ini datang satu kali, maka tidak boleh kita kesampingkan, tidak boleh kita mohon maaf kita abaikan,
Tidak boleh juga kita anggap nanti wae, sekarang menikmati wae, senang-senang wae. Betul? Tidak boleh. Kenapa? Hanya cuma datang satu kali. Oleh karenanya tidak boleh kita kesampingan. Dalam konstitusi kita pun ada satu pasal itu mendeskripsikan tentang pemuda, ya, yakni Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009. Itu ada deskripsi bagus sekali, bisa kita ambil faedahnya. Tentang apa? Deskripsi pemuda. Bahwa di situ seorang pemuda itu adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Coba di highlight, garis bawahi, periode penting. Berarti kalian itu sekarang sedang masuk ke dalam periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan. Sesuatu dikatakan penting, artinya tidak boleh kita kesampingkan. Anda kalau misalkan mohon maaf, lagi lapar banget, normalnya kalian mencari apa? Makan. Kalau Anda lagi haus banget, normalnya nyari apa? Air, minum, ada yang susu, ada yang boba juga di sini. Kalau Anda ngantuk berat gitu ya, normalnya Anda ngapain? Ngopi, tidur, begadang gitu, macam-macam. Dari 3 variabel tadi, kenapa kita melakukan dan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk ke sana? Satu hal yang bisa kita pelajari adalah karena makanan itu penting bagi tubuh kita. Betul? Yang kalau kita mohon maaf menunda makan sekian jam saja dari jadwal yang sudah kita tentukan, efek sederhananya apa? Lapar, keroncongan, betul? Daya tahan tubuh kita berkurang, betul? Paling bantar mohon maaf akan sakit, betul? Paling maksimalnya akan meninggal. 2022 kemarin ada satu keluarga meninggal di Kalideres. Tahu beritanya? Dari analisisnya ada berita disebutkan bahwa mereka di dalam perutnya itu tidak ada asupan makanan dalam kurun waktu hampir 1 minggu, bahkan lebih 1 minggu lebih. Lihat, secara duniawi, walaupun qadarullah pasti Allah yang menentukan, pasti betul. Tapi secara duniawinya, secara analisisnya, orang tidak makan saja, tidak menganggap penting makanan ke dalam tubuhnya, efek sederhananya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, meninggal. Oleh karenanya, dari 3 variabel tadi, apalagi kita yang hari ini sedang berusaha untuk hidup berjuang masing-masing di berbagai tempat. Anda yang sekarang berjuang di SMA ini, yang Masya Allah luar biasa. Maka, kalau Anda tidak menganggap penting usia yang disukai oleh Allah Subhanahu. Ketika dia berbuat, tidak akan berbuat kecuali yang disukai oleh Allah. Ketika dia melangkahkan kaki, tidak akan melangkah kecuali yang disukai oleh Allah. Sinyal imannya hidup. Kalau ada pilihan yang baik dan buruk, imannya hidup bahwa saya harus memilih yang baik. Pengen seperti itu tidak? Ada HP, ada TikTok, ya joget bisa. Kita ada pilihan 2, lanjut nonton, ya, atau download. Maksudnya bukan itu. Kita lanjut, kita nonton, atau kita skip, betul? Ya. Sebab di zaman sekarang itu mohon maaf, dalam waktu 1 menit atau bahkan 1 detik, orang yang awalnya soleh bisa jadi nggak soleh. Betul tidak? Orang yang awalnya inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah, jadi berubah menjadi orang yang paling berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Handphone. 1 detik loh. 1 detik. Mereka yang mohon maaf membuat itu semuanya, mereka mendapatkan keuntungan. Walaupun nanti di akhirat akan kemudian mendapatkan balasan. Kita menikmati keuntungan yang didapatkan oleh mereka. Lalu kita menjadi korban juga gitu, betul tidak? Kira-kira kita dapat ruginya atau enggak? Dapat juga ya. Oleh karenanya, maka dari itu, dalam kesempatan hari ini, kalau kita bertakwa kepada Allah dengan menghidupkan yang wajib dan yang sunnah ditambah, insya Allah, energi dalam diri kita itu akan ada lebihnya. Setidaknya kita punya perasaan malu kalau misalkan mau berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Betul atau tidak? Pernah lihat kakek-kakek di dalam masjid udah peot, misi ayah di dia, ayahnya orang-orang di dia. Di masjid sudah mohon maaf lanjut usia dalam kurung peot disebut deh. Sudah mohon maaf pakai itek, tahu itek? Ngaji bisa sampai berjus-jus, betul? Sampai hatam bahkan, padahal udah
Betul? Aki? Kira-kira energi aki-aki dengan Anda banyakan mana? Aki-aki. Nggak sekasaan aki-aki. Ulah tuh. Bahaya gitu. Secara fisik, kalau kita lihat kasat mata, kuatan kalian dibandingkan aki-aki. Tapi kalau disuruh tilawah misalkan kitab, bisa jadi kita akan cepat ngantuk, betul? Cepat hoream, betul? Cepat jenuhnya, betul? Padahal secara fisik lebih kuat kita dibandingkan aki-aki. Bisa jadi bukan aki-akinya kuat, super kuat, atau makan obat kuat. Tapi kenapa? Tapi karena memang Allah jatuh cinta kepada hamba tersebut sehingga memberikan energi yang begitu kuat sampai bapak itu, aki-aki itu bisa sampai tilawah berjus-jus. Masya Allah. Pernah gak kalian lagi sakit tapi kok masih bisa sholat? Pernah gak kalian mohon maaf lagi ada masalah bener, masalah banget tapi kok masih bisa ngaji sekian juz? Pernah? Sebab ada energi lebih yang hadir di dalam tubuh kita. Oleh karenanya dalam kesempatan hari ini, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka itu variabel yang menjadikan kita berkualitas di hadapan Allah dan akan mendorong kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai, diurusin nggak kira-kira? Diurusin nggak kira-kira? Diurusin. Oleh karenanya, ketika dia hidup, semua perangkat yang diberikan tidak akan serta-merta dilakukan untuk melihat sesuatu yang dirumukai oleh Allah. Pasti akan digerakkan untuk kemudian menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan tidak hanya itu, hadis ini ditutup wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'aidan. Di sini suka minta kepada Allah enggak? Minta dikabulkan suka? Minta tolong kepada Allah suka? Di sini disebutkan kalau kita menghidupkan yang wajib, menambahnya dengan perkara yang sunnah, kita dapat cinta Allah, dijaga dari semua macam berbagai macam kemaksiatan, plus dapat dua lagi dari Allah. Kalau kita minta dikabulkan oleh Allah, kita minta pertolongan juga ditolong oleh Allah. Subhanallah. Pengen gak kayak gitu? Pengen gak kayak gitu? Mari bersama-sama jadi bertakwa kepada Allah tanpa tempat, tanpa ada seseorang, tanpa ada waktu yang membatasi kita, tapi tak terbatas. Insya Allah. Mau di kelas gak ada guru, bismillah tilawah. Mau di rumah nggak ada orang tua, bismillah tilawah. Mau mohon maaf di jalan ada orang lain ngeliatin, tilawah. Siap tidak? Pengen banget atau pengen banget? Pengen apa dulu? Kan saya gak nyebutin. Jangan asal pengen ya. Yang kedua, untuk menjadi pemuda yang berkualitas selain yang pertama. Yang kedua, ini agak sedikit serius. Milikilah big reason. Apa big reason? Apa artinya big reason? Alasan apa? Alasan besar. Alasan besar, big reason. Big reason naon kang? Alasan besar. Saya punya teman namanya Alfat Bagus Panuntun Elnur Indonesia. Itu asli namanya kayak gitu. Dulu kami bertemu ketika di UGM. Kami pada saat itu ada studi banding Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya bertemu dengan beliau cerita panjang lebar, betul panjang. Ketika cerita panjang, Kang Reski, banyak orang yang luar biasa dikasih fasilitas, handphone, laptop, mobil, motor luar biasa. Saya hanya diberikan satu foto oleh orang tua saya. Satu foto oleh orang tua saya. Dia asalnya dari Jakarta. Jakarta Timur. Dikasih foto doang sama orang tuanya. Di saat teman-teman yang lain ketika kuliah itu dikirimin uang 500.000, 1 juta, 2 juta, 50.000 tadi gitu. Saya cuma dikirimin foto doang Kang Rizky. Foto naon cek saya teh? Ditempokeun cek Sunda namanya, ditinggalikeun. Foto nate isinya foto ibu dan bapaknya lagi pegang satu lembar kertas karton. Satu lembar kertas karton. Saya lihat eta teh naon kur foto hungkul. Ieu lain foto hungkul aya tulisanna. Oh, di kertas karton teh aya tulisanna ternyata. Tulisannya saya cek, lihat, coba di zoom. Ketika saya zoom, ternyata tulisannya bukan 500.000, bukan 1 juta, bukan sekian juta. Yang memang biasanya orang-orang dikirim uang sama orang tuanya kalau lagi kuliah. Dia cuma dikirimin tulisan, Alfat, kamu kami titipkan kepada Allah
Jadilah manusia berkualitas, berintegritas, bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu doang. Orang tuanya itu adalah guru honorer yang 10 tahun belum diangkat menjadi PNS. Mohon maaf sekali. Itu cerita beliau secara nyata. Ketika itu dia bilang bahwa saya punya adik juga. Dan ibu saya cuma ngirim kayak gini. Bayangkan, makan juga di sana 10.000 satu kali. Tapi tidak pernah dikirimi oleh orang tua. Maka Kang Rizky, sejak saat itu saya bertekad, gambar itu saya jadikan sebuah alasan kuat untuk saya istiqomah belajar di sini, istiqomah berjuang di sini, sampai kemudian mohon maaf saya ikut lomba-lomba. Dari ikut lomba-lomba itulah dia dapat uang, karena kalau lomba kan juara dapat hadiah, betul tidak? Dapat hadiah. Ketika dapat hadiah, di situ dia bisa membiayai sekolahnya atau kuliah. Cuma foto doang, jadi sebuah alasan besar untuk dia berjuang di pendidikan dia ketika kuliah. Ada satu lagi namanya Teh Dian Nursiati. Tahu Teh Dian Nursiati? Dulu pernah viral di RCTI itu tahun 2019 kalau nggak salah. Teh Dian Nursiati itu, mohon maaf, dia mendapatkan kesempatan kuliah di Meiho University. Di mana Meiho University itu? Di Taiwan. Di Taiwan. Mohon maaf juga, dia anak seorang tukang beca. Sejak dia diterima kuliah di Meiho University, itu tetangganya pada ngomong, alah paling nanti jadi TKW, alah paling nanti juga mohon maaf minjam duit tetangga, alah paling juga nanti mohon maaf paling juga nanti semester berapa juga berhenti, alah paling juga nanti dia ngerepotin orang tuanya, diejek itu oleh tetangganya. Sampai kabar itu ke telinganya Teh Dian di Meiho University. Kemudian dia mengatakan, lihatin, boleh jadi hari ini Anda mengejek saya, boleh jadi Anda hari ini mohon maaf menganggap saya bukan siapa-siapa. 4 tahun berikutnya saya akan buktikan. Dan alhamdulillah selesai 4 tahun dia bisa lulus kuliah cum laude. Ejekan itu dia jadikan sebuah alasan kuat untuk berjuang 4 tahun di negara orang. Ada saudara nggak di sana? Nggak ada. Uang banyak nggak? Sedikit, betul? Kira-kira potensi malas banyak nggak di sana? Banyak. Potensi futur banyak nggak? Banyak. Potensi mohon maaf gak mau belajar banyak gak? Banyak. Tapi dia jadikan ejekan, kemudian mohon maaf kucilan dari tetangga-tetangganya untuk kemudian dia berjuang selama di sana. Akhirnya sampai lulus. Itu masih alasannya sekedar foto dan sekedar orang. Ada yang luar biasa dari panggung sejarah kita, namanya sahabat Bilal bin Rabah. Tahu sahabat Bilal bin Rabah? Kenal? Kenal, saya juga sama. Sahabat Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak. Budaknya dari siapa? Umayyah bin Khalaf. Seorang budak dari majikan yang mohon maaf cukup keji juga. Dan kepada Allah saat itu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul gencar-gencarnya, dan budaknya Umayyah ini, sahabat Bilal bin Rabah ini, jadi salah satu bagian yang masuk pertama kali ke dalam ajaran Islam. Yang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika diketahui sahabat Bilal ini masuk Islam, mohon maaf Umayyah bin Khalaf ini murka, manggil sahabat Bilal bin Rabah ini. Dipanggil, tidak hanya sekedar dipanggil, diapain? Diikat, betul? Digeret, tahu digeret? Tahu digeret deh? Hah? Digusur. Apa cukup digusur? Ditelentangkan di tengah terik matahari yang begitu panas dan pasir yang begitu panas, betul? Apa cukup sampai di situ? Enggak. Diletakkanlah batu yang begitu besar di dadanya sampai nafasnya tersengal-sengal. Lalu kemudian diberikan sebuah pertanyaan yang kemudian mengganggu keimanannya, untuk kemudian kembali menyembah Lata dan Uzza atau tetap mengikuti ajaran Muhammad. Dan dari semua yang ditanya, sahabat Bilal bin Rabah ini yang tetap bertahan dengan keimanannya dengan mengatakan apa? Ahad. Lihat, walaupun batu yang begitu besar, panas yang mau nyengat kulitnya, darah ada di tubuhnya, ini diikat oleh tali yang begitu kuat, bahkan mohon maaf nyawa taruhannya. Kalau alasan dia adalah Allah, maka dia akan bisa bertahan sampai titik darah penghabisan. Betul? Oleh cuma sekedar foto, cuma sekedar masalah yang dihadapi oleh kita, cuma sekedar orang misalkan, jangan cuma sekedar alasan kita pengen A dan B, tapi harus alasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekolah ke sini punya alasan nggak?
Punya. Maka dari semua alasan yang ada di sini, jangan cuma sekedar alasan, harus alasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seperti ini pun sama. Saya ngomong di depan Anda, bukan cuma sekedar ngomong, bukan untuk dipanggil apa-apa, karena ini sunnah Nabi juga, betul tidak? Saya ngomong kayak gini sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Nabi pernah menyampaikan kayak gini juga kan? Pernah kan? Duduk, berdiri pernah kan? Pernah. Jadi lakukan semua itu karena Allah dan karena Rasulullah. Insya Anda belajar bukan karena disuruh orang tua. Anda belajar bukan karena mohon maaf disuruh oleh guru-guru. Anda belajar bukan karena Anda pengen menggapai cita-cita, tapi karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan ridho Allah, big reason Anda Allah, alasan besar Anda Allah, mau gerah, mau capek, mau pegal, itu nggak jadi soal. Betul? Sebab apa? Alasan besarnya Allah. Alasan besarnya Allah. Oleh karenanya hadirkan di dalam hati kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk menjadi pemuda yang berkualitas harus menghindari hal-hal yang memang wajib untuk dihindari. Sudah habis? Waktunya habis. Oke, siap. Halo. Subhanallah. Hai. Yang terakhir. Yang terakhir, hal-hal yang harus Anda hindari ketika Anda saat ini sedang berjuang menjadi seorang pelajar di sini. Yang pertama adalah menghindari sifat malas. Ada di sini yang punya sifat malas? Kira-kira malas itu Anda doang yang punya atau yang lain juga punya? Punya. Yang hari ini sudah lanjut usia pun punya rasa malas gak? Punya. Anak SD punya nggak? Punya. Jadi malas itu penyakit sejuta umat. Betul ya? Dan pesan saya, jangan pernah menghentikan atau menghilangkan rasa malas. Sebab malas tidak bisa dihentikan ataupun dihilangkan. Sepakat nggak? Yang benar. Katanya, ayo hilangkan rasa malasnya. Kok sekarang katanya nggak bisa dihilangkan dan dihentikan? Malas bisa dihentikan nggak? Yang benar. Malas bisa dihilangkan nggak? Bisa? Enggak. Jadi ikhtilaf nih di sini. Perbedaan pendapat. Yang benar yang mana nih? Saya kasih contoh terakhir nih sebagai penutup. Anggaplah ini pohon besar. Lihat pohon ini. Daun ini diciptakan oleh Allah lalu tumbuh di situ melalui seseorang yang menanamnya, atau ini pohon besar misalkan. Ketika datang angin nih. Kira-kira pohon bisa menghindari angin itu? Nggak bisa ya, udah ya. Atau misalkan pohon ngelok itu, gitu. Nggak bisa kan? Angin tetap datang nggak? Datang ya. Ketika angin berhenti di jam 8, apakah dimungkinkan jam 11 angin datang? Mungkin tidak? Kalau angin hari ini berhenti, besok ada angin lagi kira-kira? Ada mungkin ya. Kalau hari ini seminggu angin nggak ada, dimungkinkan seminggu berikutnya ada nggak? Ada ya. Jadi angin tidak bisa dihentikan oleh sang pohon. Yang bisa dilakukan oleh pohon apa ketika angin datang? Paksa. Tapi secara nyata yang bisa pohon lakukan adalah berdiri setegak-tegaknya dan menguatkan cengkraman akar ke bumi sekuat-kuatnya. Betul? Artinya kalau Anda ada rasa malas, jangan fokus kepada malasnya, tapi fokuslah untuk menguatkan diri Anda. Karena kalau Anda fokus pada rasa malas, malas itu tidak pernah akan bisa hilang dalam hidup kita. Anda punya hawa nafsu nggak di sini? Punya ya? Bisa dihilangkan nggak? Nggak bisa. Jadi jangan fokus untuk menghilangkan hawa nafsu, karena tidak akan pernah hilang. Kalaupun hari ini hilang, besok ada lagi nggak nafsu itu? Kalau besok hilang, besok ada lagi nggak? Jadi jangan pernah menghilangkan ataupun mau menghentikan, tapi fokus untuk menguatkan diri Anda setegak-tegaknya ke langit, dan mohon maaf, menguatkan cengkraman akar ke bumi sekuat-kuatnya. Tambah ilmu Anda, tambah bacaan Anda, kuatkan amal ibadah Anda supaya menjadi kuat. Sehingga mau siang malam nggak jadi soal, betul? Siap atau siap? Siap ya. Oleh karenanya dalam kesempatan hari ini, mulai sekarang jangan sampai punya rasa malas lagi. Kalaupun Anda minimal terminimalisir, karena kita berusaha untuk menguatkan diri kita. Insya Allah. Yang kedua yang harus Anda hindarkan adalah mental gagah. Apa mental gagah? Kami di HRD Rabbani, kemudian juga saya pernah ngobrol dengan HRD di salah satu perusahaan Chinese Jakarta. Anak muda sekarang sedang terjangkit satu, mohon maaf, karakteristik penyakit mental gagah. Apa mental gagah? Bukan Lady Gaga, tapi gak mau capek, gak mau lama, dan gak mau ribet. Pengennya cepat. Itu anak muda sekarang. Itu HRD yang ngomong, yang tiap hari
ada yang terus. Dan itu bukan cuma SMA, tapi juga yang kuliah, betul? Gak mau capek, gak mau lama, dan gak mau ribet. Kalau itu Anda pada dari Anda, hentikan dan hilangkan. Siap? Insya Allah. Karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun belum selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Amin. Mudah-mudahan juga Anda semua disehatkan. Amin. Insya Allah kebaikan akan dibalas kebaikan. Dan bagi siapapun yang hari ini mohon maaf sedang berjalan dalam keburukan ataupun kesalahan, la yunaka lan tada'a syai'an ta'anillah. Barang siapa yang kemudian dia meninggalkan sesuatu karena Allah sekalipun berat meninggalkan game, misalkan meninggalkan TikTok, misalkan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu berat untuk ditinggalkan misalkan, karena emang sekarang lagi trendingnya, betul nggak? Lagi happeningnya, betul tidak? Tapi Anda tinggalkan itu semuanya, kenapa? Untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah balasan dari Allah apa? Balasan yang lebih baik dari apa yang Anda tinggalkan. Allah maha mengabulkan tidak? Mengabulkan insya Allah. Barakallahu fikum, tetap semangat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan tadi. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan dari saya pribadi, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau ada saya bilang SMA plus assalam, jawabannya apa? Bandung. Hah? Ada jargonnya nggak? Allahu Akbar. Kalau saya bilang SMA plus assalam, Allahu Akbar. oke. SMA plus assalam, Allahu Akbar. nah kurang kompak gitu. Jaya gitu. SMA plus assalam, takbir. Cuma kalian udah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya kepada asatidz dan asatidjah dan ustaz-ustazah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.